Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala rasul ya rabbi innakum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Sampaikanlah kepada orang-orang itu, hai Muhammad, jika sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosa, kekeliruan dan kesalahan-kesalahanmu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, mengadu kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya banyak dari kalangan kaumku itu yang tidak peduli sama sekali terhadap Al-Quran ini. Maha benar Allah yang Maha Agung firman-Nya. 1 Surah Al-Imran surah ketiga ayat ke-31. Yang kedua surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu jamaah, seluruh yang hadir di dalam masjid dan sejauh suara ini dapat didengar, dapat diterima, yang dimuliakan. Belakangan ini setidak-tidaknya ada 2 hari besar yang telah sama-sama kita rayakan dan gembirakan. 1 hari besar ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia untuk yang ke-79 di tahun 2024 ini. Yang kedua, hari besar Islam, yakni peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, yang dari penanggalan Qamariyah 12 Rabiul Awal dan dari penanggalan Syamsiah bertepatan 16 September 2024 lampau. Dua hari besar itu oleh kita sekalian tentu punya nilai masing-masing. Kedua-duanya itu adalah dalam rangka satu, kita mengupayakan membaca sejarah lampau untuk memperhatikan hidup hari ini, dan dalam rangka kita merencanakan, menganalisis, melakukan untuk memprediksi kehidupan kita masa depan itu. Sekali waktu Charlie Chaplin itu pernah berkata, kerugian yang paling besar yang dialami manusia dalam hidupnya adalah tak kala berlalu hari satu hari tanpa dia mendapatkan seulas senyum pun dalam hari itu. Betapa ucapan sederhana ini barangkali cukup menggeliti untuk kita sekalian, bahwa hari satu hari yang berlalu tanpa kita mendapatkan seulas senyum pun dalam hari yang berlalu itu
kata Charlie Chaplin, itu adalah kerugian yang paling besar dalam hidup manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang beruntung hidupnya adalah hari ini lebih baik dari hari yang lampau. Jika hari ini sama dengan lampau, dia orang rugi. Apalagi jika hari ini jelek dari yang lampau, dia adalah orang yang terkutuk. Untuk itu Rasulullah SAW sudah memberi panduan kepada kita sekalian. Tubah man arani wa amanabi. Beruntung orang-orang yang bertemu denganku dan beriman kepadaku. Dan kita yang ada hari ini tak satu pun yang bertemu dengan Rasul itu. Tetapi Rasulullah SAW melanjutkan ungkapannya, tuba, 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 malam aroni wa amanabi. Beruntung, beruntung, beruntung orang-orang yang tidak bertemu denganku, tetapi tetap beriman kepadaku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah yang dimuliakan, barangkali kekinian perjuangan kita adalah untuk sama-sama membaca diri, mengaca diri tentang posisi iman Islam yang kita yakini ini. Telahkah kita berada pada kondisi yang benar-benar baik? Telahkah kita berada posisi kita yang benar-benar mengantarkan kita kepada harapan-harapan kemenangan duniawi, apatah lagi untuk kemenangan ukhrawi kelak. Sebab sering orang berkata bahwa pepatah Rusia mengatakan, berdustalah kamu 1000 kali dusta, niscaya kamu akan percaya sendiri dengan dusta yang kamu ucapkan itu. Dalam pepatah Minang dikatakan, ketik tanjo anjo, la remaja tak bau-bau, la dewasa menjadi perangai, la kemati terubah tidur. Artinya apa-apa yang dibiasakan dalam hidup yang kalau sekiranya tidak berlandaskan iman dan Islam, Ali bin Abi Thalib mengatakan orang hidup dengan modal hanya kecerdasan semata-mata, ujung hidupnya itu akan sesat dan hidupnya tidak akan pernah selamat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak itu hanya datang dari Allah Tuhan kamu. Untuk itu hendaklah kamu benar-benar jangan sampai menjadi orang-orang yang ragu. Bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setidak-tidaknya yang perlu kita awasi hari ini adalah pemeliharaan keyakinan iman dan Islam kita. Iman dan Islam itu terdiri dari 3 unsur. At-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Iman itu terhunjam dari lubuk hati sanubari yang paling dalam, muncul dalam ucapan kata-kata ikrar yang paling nyata, kemudian wujud dalam perilaku, perbuatan, perangai dan sepak terjang sehari-hari harus berdasar Al-Quran dan Sunnah. Inilah barangkali persoalan besar yang benar-benar perlu kita baca untuk diri kita. Tukikkan pandangan dakik, layangkan pandangan jauh. Sebab kalau kita terlalu asik melayangkan pandangan jauh, lupa menukikkan pandangan dekat, yang menjadikan orang tertarung bukanlah batu besar, yang menjadikan orang tertarung bukanlah batu yang jauh, yang sering menjadikan orang tertarung adalah batu yang kecil, dan batu kerikil kadang-kadang yang berada di bawah hidungnya sendiri. Tetapi karena sering terlalu mencingangak dalam kehidupan, pandangan hanya untuk ekstrospeksi, tidak introspeksi, yang terjadi adalah bisa jadi batu kecil yang ada di bawah hidungnya menjadikan dia tertarung, hidungnya yang tertinggi paling menghadap ke depan, bisa-bisa hidungnya itu mencium sadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, lalu kondisi ini yang perlu kita perhatikan hari ini tentang keyakinan iman dan Islam kita. Telahkah lurus keyakinan kita? Dan saya mohon maaf, saya tidak berbicara tentang perubahan-perubahan,
Tapi saya hanya berbicara tentang konseptual, tentang keyakinan, tentang keimanan, tentang aplikasi operasionalisasi, itu kita lihatlah dalam kenyataan-kenyataan. Tak kala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat keempat ayat ke-59, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu itu bertakwalah kamu kepada Allah, kamu itu benar-benarlah taat kepada Allah. Patuhlah kamu kepada Allah. Patuhlah kamu mengikuti Rasulullah. Dan patuh pula kamu mengikuti pemimpin-pemimpin yang dari kalangan kamu. Sampai di situ barangkali orang menganggap tidak ada persoalan. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Seolah-olah tidak ada persoalan. Melenggang telah 79 tahun merdeka seperti tidak ada persoalan. Tetapi yang jadi persoalan, kalau memang mau mempersoalkan secara keyakinan, Allah berkata lagi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan kamu, pemecahannya, jalan keluarnya adalah fa in tanaza'tum fi syai'in, apapun bentuk beda pendapat di kalangan kamu, farudduhu ilallahi war rasul. Jalan pemecahannya adalah kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, beriman terhadap hari akhirat kelak. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang lebih baik, hasil guna manfaat yang lebih hebat untuk kamu. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi adalah, tak kala tidak berhasil mendapatkan putusan musyawarah mufakat, jalan keluarnya adalah pungut suara terbanyak. Seolah-olah suara terbanyak itu adalah sebuah kebenaran. Bahwa akan terjadi suara kebanyak ke depan, kita tidak akan mempersoalkan. Tetapi yang dipersoalkan hari ini keyakinan kita bahwa suara terbanyak itu bukanlah konsep kebenaran dari Al-Quran. Konsep Al-Quran bukan banyak atau sedikitnya. Konsep Al-Quran adalah benar atau tidaknya. Itu yang dikatakan Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dari mana munculnya yang dikatakan suara terbanyak? Itu datang dari Eropa. Tak kala terjadi upaya merepublikasi kerajaan-kerajaan Katolik di Eropa. Yang kedua, terjadinya pemberontakan dari kaum-kaum buruh di Eropa. Lalu dimunculkan ada gium yang membunyikan Pok Populi Pok Dei. Suara terbanyak adalah perwakilan suara Tuhan. Betapa brainwashing, cuci otak ini bagaikan banjir besar, bagaikan badai dahsyat, itu menghanyutkan nilai-nilai yang lain, dan konon itu terterima oleh orang banyak, termasuk oleh kita sebagian. Jalan keluar beda pendapat adalah suara terbanyak. Orang 11 orang, 6 orang pencuri, pemaling, pemabuk, pejudi, perampok, pezina. Kawan berundingnya 5 orang, orang yang baik-baik, tetapi karena putusan rapat putusan bersama 11 orang yang rapat, 6 maling, perampok, pejudi, pezina, yang suara terbanyak tetap yang menang, namun putusan itu adalah putusan bersama. Walaupun barangkali kita tidak akan bisa merubah suasana dalam kenyataan, tapi sekurang-kurangnya yakinkan dalam hati kita, suara terbanyak bukanlah suara kebenaran. Suara kebenaran adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan surat kelima, ayat ke-44, ayat 45, ayat ke-47 Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun.
Setiap orang yang menyelesaikan kasus-kasus persoalan hidupnya dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah, itu orang kafir, itu orang zalim, itu orang fasik bergelimang dosa. Maka dengan demikian hari ini minimal Bapak setidak-tidaknya menjadi renungan oleh kita sekalian, kalau mungkin menjadi keyakinan oleh kita sekalian, kebenaran mutlak itu hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masukkan ke dalam keyakinan, ada kita kesempatan menyuarakan, kita suarakan untuk melakukannya. Itu bukan tugas kita, karena melakukannya perlu konstitusi, perlu yang namanya lembaga-lembaga, perlu yang namanya aturan-aturan, itu termasuk hukum publik. Kita selesaikan yang namanya hukum pribadi kita, keyakinan kita, amal-amal pribadi kita, masuk ke hukum keluarga. Kalau yang namanya hukum publik, perlu institusi, perlu konstitusi, perlu lembaga, perlu penegakan hukumnya. Itu adalah yang bertanggung jawab adalah penyelenggara negara. Kita hanya berada pada posisi satu, posisi meyakini, yang kedua adalah posisi untuk menyuarakan. Mudah-mudahan suara ini tetap menjadi suara kebaikan. Ali bin Abi Thalib pernah berucap, banyaknya kejahatan bukan karena banyaknya penjahat, tetapi banyaknya kejahatan lain tidak adalah karena diamnya orang-orang yang baik-baik. Yang dicemaskan adalah kalau kita umat Islam yakin pula suara terbanyak kebenaran, itu namanya sudah takicua di dantarang, lahbak katobalam, padirabah, itu barangkali sebuah kesadaran yang terlambat. Kalau memang itu baru hari ini munculnya sebuah kesadaran. Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Semua manusia di hadapan Allah, kualitas dirinya ditentukan oleh perilakunya masing-masing. Allah tidak akan pernah absen mencermati setiap perilaku yang dimunculkan oleh hamba-hambanya. Mengadu Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak umatku ya Allah tidak peduli terhadap Al-Quran. Apa kata Ibnul Qayyim? Setidaknya satu yang dinilai tidak peduli terhadap Al-Quran adalah yang tidak menjadikan Al-Quran penentu halal dan haram dalam hidup. Yang kedua, yang tidak menjadikan Al-Quran sumber hukum dalam hidup, baik hukum dalam artian usuluddin atau hukum dalam artian furu'iyah, baik dalam artian hukum-hukum pokok ataupun undang-undang organik sekalipun. Kalau itu kata Sayyid Qutb, aturan-aturan hidup yang tidak sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, sama artinya aturan permainannya para bocah-bocah. Mudah-mudahan dua peringatan hari besar kebangsaan, kita syukuri kemerdekaan yang telah 79 tahun itu, kita isi kemerdekaan dengan nilai yang lurus dan yang benar, dan kita syukuri pula Mauludnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 itu telah Maulud Nabi yang ke 1499 tahun. Mudah-mudahan kita semakin lebih yakin kembali kepada Al-Quran dari keyakinan, dari ucapkan. Mudah-mudahan hal-hal yang belum lagi tersentuh untuk pengamalan, mudah-mudahan ke depan terbuka pintu menuju pengamalannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.